Shalom. Selamat hari Minggu, anak-anak sekolah Minggu yang dikasihi Tuhan. Kita kembali berkumpul pada hari ini dalam acara ibadah sekolah Minggu. Marilah kita mempersiapkan diri kita untuk masuk dalam peribadahan kita dengan berdoa dalam hati kita masing-masing. Berdoa dimulai. Amin. Melalui ibadah minggu di Minggu Palmarum pada hari ini, kita diajak untuk bersorak akan kasih setia Tuhan. Marilah kita bersekutu dengan Tuhan. Kita muliakan dan puji Dia di dalam seluruh hidup kita. Datanglah dengan sukacita di hadapannya. Kita bernyanyi. Adik-adik, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2 sambil kita bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Marilah kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Kubukakan dengan amin. Tuluskan hati dengan yakin memegang firman-Mu. Curahkan Roh-Mu Tuhan, supaya diteguhkan kami setia kepadamu. Haleluya. Anak-anak dipersilakan duduk. Adik-adik, kembali kita bernyanyi dengan lagu Jalan Serta Yesus. Sambil adik-adik semua bangkit berdiri, ikutin gerakan kakaknya ya.
kita pada Minggu Palmarum ini tertulis dalam kitab pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada Allah lain di hadapanku. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala perintah-Mu. Amin. Kita bernyanyi. Kembali kita buka Kidung Jemaat nomor 29 di muka Tuhan Yesus. Adik-adik kita bernyanyi dari ayat pertama dan kedua. Di ayat kedua adik-adik diundang untuk bangkit berdiri. Kita berdoa dengan bersama-sama mengucapkannya. Ya Tuhan Allah, ampunilah kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel bagi kita pada minggu ini, yang tertulis dalam Yohanes 12 ayat 12 sampai 16. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong Dia sambil berseru-seru, Hosana, diberkatilah Dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel. Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu Ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, Jangan takut, hai putri Sion, lihatlah, Rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai. Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai Dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk Dia. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, kembali kita membuka Kidung Jemaat 184, Yesus sayang padaku. Kita bernyanyi dari ayat yang kedua dan keempat. Nanti di ayat keempat adik-adik diajak untuk bangkit berdiri. Oh
sebagaimana teman-teman kita di seluruh dunia ini mengaku. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Adik-adik dipersilakan duduk. Kita mendengarkan warta anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu adik-adik. Kita kembali berjumpa beribadah pada minggu ini, di mana minggu ini adalah Minggu Palmarum. Adik-adik, tetap kakak membawakan warta. Kita beribadah setiap hari Minggu. Adik-adik bisa mengikuti melalui YouTube di rumah masing-masing pada jam 8 sampai selesai acara ibadah kita secara online. Yang kedua, warta kedua, tetap adik-adik diingatkan untuk mengirimkan ayat hafalan kepada kakak sekolah minggu, di mana ayat hafalan kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 31 ayat 24. Dikirimkan kepada kakak sekolah minggu paling lambat hari Kamis ya. Nanti akan dimasukkan ke dalam ibadah kita di hari Minggu. Warta yang ketiga, kakak mengingatkan kembali kemarin minggu lalu sudah diumumkan bagi adik-adik yang mau ikut perlombaan untuk mewarnai telur Paskah. Siapa yang mendaftar pada hari Kamis kemarin boleh mengirimkan video rekaman pembuatan telur Paskah. Nanti paling lambat dikumpulkan di tanggal 31 Maret ya. 31 Maret, karena nanti pas Paskah kita umumkan siapa yang menjadi juaranya. Juara yang akan kita ambil nanti ada kelas kecil dan kelas besar. Jadi adik-adik jangan takut nanti bersaing, aku kecil nanti kakak-kakak besar, nanti lebih bagus ya. Nanti kita tetap ambil, kita bedakan juaranya kelas kecil dan kelas besar. Jadi semua harus mengirimkan yang terbaik ya. Oke, kita warta yang keempat, mengucapkan ulang tahun kepada adik kita Manise Borussia Dian. Walaupun adik kita belum ikut ibadah sekolah minggu, tapi kita tetap mengucapkan selamat ulang tahun kepada adik kita Manise Borussia Dian. Selamat ulang tahun dan panjang umur, sehat selalu. Warta yang kelima, marilah kita bersama-sama mendoakan teman kita, Inang Pendeta, Amang Pendeta, serta adik kita Sio dan Elma yang sekarang dalam keadaan sakit, supaya mereka tetap kuat, mereka tetap menjaga imun supaya dapat melawan penyakit yang sekarang lagi diderita oleh Amang Pendeta, Inang Pendeta, serta adik kita Sio dan Elma. Semoga keluarga Amang Pendeta Simatupang tetap diberkati Tuhan dengan kesehatan dan sukacita. Adik-adik, sekarang kita semua sebelum berdoa,
Kakak cuma mau mengingatkan, adik-adik harus semuanya ikut ibadah sekolah minggu supaya kita tetap kuat dalam menghadapi berbagai pencobaan di hidup kita, sebelum nanti semuanya kita bisa mengikuti kembali ibadah berkumpul bersama-sama. Dan kakak juga mau mengingatkan untuk tetap mengumpulkan persembahan sekolah minggu setiap minggunya, karena sama seperti kita peribadahan tatap muka, pada saat online juga adik-adik diingatkan untuk memberikan persembahan kepada Tuhan melalui persembahan yang nanti bisa dikirimkan kepada kakak sekolah minggu atau kepada bendahara gereja. Mari kita bersatu dalam doa, sikap berdoa yang baik. Semua lipat tangan, tutup mata, tutup kepala. Terima kasih Bapa yang baik, yang bertahta di dalam kerajaan surga, yang kami sembah di dalam nama Anak-Mu Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Bapa yang baik, kami tahu Tuhan, Engkau tetap berserta kami, melindungi kami, anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu, baik itu inang pendeta, orang tua kami selama seminggu ini Tuhan, sehingga kami dapat kembali berkumpul Tuhan untuk beribadah, kembali memuji dan memuliakan nama-Mu di dalam hari minggu ini Bapa. Bapa, kami tahu penyertaan-Mu luar biasa terhadap kehidupan kami. Sampai saat ini kami merasakan berkat-Mu yang melimpah Bapa, dalam kesehatan, dalam berkat kehidupan kami sehari-hari Tuhan, rezeki kami Bapa. Terima kasih untuk itu semuanya Bapa. Pada saat ini Bapa, kami juga mau beribadah Tuhan, mendengarkan firman yang akan dibawakan kakak sekolah minggu nanti Bapa. Biarlah Tuhan Engkau mengirimkan Roh Kudus-Mu, membuka hati dan pikiran kami anak-anak sekolah minggu, sehingga firman yang kami dengar dari kakak sekolah minggu dapat kami cerna Bapa, dapat kami mengerti Bapa, dan dapat kami laksanakan di dalam kehidupan kami sehari-hari. Kami juga tidak lupa Bapa mendoakan kepada keluarga Amang Pendeta Simatupang Tuhan. Begitu juga inang pendeta kami Bapa, adik kami Sio dan Elma, di mana pada masa ini Bapa mereka lagi isolasi mandiri di rumahnya masing-masing Bapa. Biarlah Engkau memberikan mereka kekuatan Bapa, berkat yang melimpah Bapa dan sukacita, sehingga isolasi mandiri yang dilaksanakan dapat dilalui dengan sukacita Bapa. Banyak hikmat yang Engkau berikan kepada mereka Bapa. Bapa, kuatkan mereka di dalam menghadapi segala penyakit. Biarlah Engkau lalukan segala penyakit yang diderita keluarga Amang Simatupang ini dari kehidupan keluarga Amang ini Bapa. Bapa, kami tahu Tuhan, kami juga mau mendoakan adik kami Tuhan yang sekarang sedang berulang tahun, Manisir Bonus Yadian. Engkau berikan Tuhan berkat, kebaikan kepada adik kami Tuhan, kesehatan, berkat kepintaran, serta tumbuh kembang di dalam kehidupannya lebih baik Bapa, serta orang tua yang mencintainya Bapa. Engkau berikan juga keluarga Amang Siagian, supaya tetap Tuhan dapat memberi atau mendidik anak kami menjadi anak yang takut akan Engkau dan seturut dengan kehendak-Mu saja. Terima kasih Bapa, banyak doa yang hendak kami sampaikan, tapi kami tahu Bapa, Engkaulah dapat menilik hati kami masing-masing. Apa yang kami butuhkan, apa yang kami perlukan, pasti Engkau sediakan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami serahkan doa kami yang jauh dari sempurna ini Bapa ke dalam tangan anak-Mu. Amin. Shalom. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Terima kasih. Shalom. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya sekejap mata. Amin.
Shalom. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Terima kasih. Shalom. Amsal 12 ayat 19. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Amin. Kita bernyanyi. Adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman yang dibawakan oleh kakak sekolah minggu, kita bernyanyi lagu Firman-Mu adalah pelita bagi kakiku. Kita bernyanyi bersama. Ayo, Pak. Shalom adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu. Bertemu lagi dengan kakak pada pagi hari ini ya, pada kebaktian sekolah minggu. Kakak harapkan kalian semuanya dalam keadaan sehat dan semangat mengikuti kebaktian sekolah minggu ini ya. Kita akan masuk pada firman Tuhan. Kita siapkan hati dan pikiran kita. Kita sama-sama tundukkan kepala kita, lipat tangan kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, yang bertahta di kerajaan surga, Tuhan, kami mengucapkan syukur padamu ya Tuhan, karena pada pagi hari ini ya Tuhan, kami boleh kembali mengikuti kebaktian sekolah minggu ya Tuhan. Walaupun pada saat ini ya Tuhan, kami masih tidak bisa bertatap muka dengan guru-guru kami, dengan teman-teman kami ya Tuhan, tetapi kami yakin dan percaya Tuhan bahwa Engkau selalu dan senantiasa bersama-sama dengan kami, orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, berkati kami semua, biar kiranya firman-Mu ini ya Tuhan boleh selalu tertanam di dalam hati dan pikiran kami dan di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan biarlah ya Tuhan, hanya nama-Mu saja yang Engkau muliakan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik semuanya, kita akan membaca firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita akan ambil bahan Alkitab kita dari Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak ulangi, Matius 27 ayat 27 sampai 31. Kakak akan bacakan, kalian juga membaca di rumah ya. Yesus diolok-olokkan. Kemudian serdadu-serdadu wali negeri membawa Yesus ke gedung pengadilan.
lalu memanggil seluruh pasukan berkumpul di sekeliling Yesus. Mereka menanggalkan pakaiannya dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya, lalu memberikan dia sebatang bulu di tangannya. Kemudian mereka berlutut di hadapannya dan mengolok-olokkan dia. Katanya, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Mereka meludahinya dan mengambil bulu itu dan memukulkannya ke kepalanya. Sesudah mengolok-olokkan dia, mereka menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, Matius 27 ayat 27 sampai 31 ini menceritakan tentang bagaimana pada saat Yesus dibawa ke pengadilan untuk diadili. Biasanya orang yang diadili itu orang yang jahat, orang yang seharusnya mendapat hukuman, orang yang berdosa. Tetapi Tuhan Yesus kita, sekalipun dia tidak berbuat dosa, dia dibawa ke pengadilan oleh orang-orang yang tidak mengenal dia dan bahkan tidak mempercayai Tuhan Yesus. Mereka mengadili Tuhan Yesus di sana seperti dianggap orang jahat. Adik-adik, di sini ayat 27 mengungkapkan bahwa mereka semua mengiringi Tuhan Yesus untuk mengadili Tuhan Yesus. Dan juga mereka pada saat itu menanggalkan pakaian Tuhan Yesus dan mengenakan jubah ungu kepadanya. Di sini jubah ungu itu, ya, jubah ungu itu adalah jubah yang sangat mahal, yang biasanya dipakai oleh raja-raja Romawi. Ya. Sebenarnya jubah ungu itu merupakan suatu jubah kebesaran buat seorang raja. Kenapa dipakaikan kepada Tuhan Yesus pada saat itu? Dipakaikan karena mereka menganggap Tuhan Yesus itu sebagai raja, tetapi bukan untuk dipuji, bukan untuk dibesarkan, bukan untuk dimuliakan, tetapi mereka menggunakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus untuk mengejek, untuk menghina, untuk mengolok-olokkan. Mereka menggunakan jubah ungu kepada Tuhan Yesus, tetapi kemudian mereka menghina Tuhan Yesus, bahkan mungkin memukulnya, meludahinya, menendangnya. Ya. Jadi jubah ungu itu sebenarnya tidak ada artinya pada saat itu dipakaikan kepada Tuhan Yesus, hanya untuk mengolok-olok Tuhan Yesus. Ya. Di ayat 29, mereka menganyam sebuah mahkota duri dan menaruhnya di atas kepalanya. Ya. Itu pun sama halnya, ya. Raja-raja orang Romawi pada zaman dulu memakai mahkota, mungkin dari emas, mungkin dari batu-batu yang mewah, ya, batu-batu berlian atau mungkin jamrud atau apapun. Yang pasti mereka raja-raja orang Yahudi memakai mahkota kebesaran, mahkota yang sangat mahal. Tetapi pada Tuhan Yesus mereka menggunakan mahkota duri, sedangkan duri itu menggambarkan tidak ada artinya. Pada saat mereka memakaikan mahkota duri kepada Tuhan Yesus, mungkin pada saat itu Tuhan Yesus jatuh atau mungkin diketok sama orang lain, dan yang pastinya duri itu akan tertancap di kepala Tuhan Yesus sehingga mengeluarkan darah yang banyak, ya, pada saat itu. Coba bayangkan kalau kita memakai kawat, mungkin kawat berduri, ya, yang mungkin kalian tahu, ya, banyak di tukang-tukang itu ada kawat yang berduri, mungkin seperti itu. Kita pun hanya memegang sedikit aja udah sakit, ya. Apalagi ini dipakaikan ke kepala Tuhan Yesus, dan yang pastinya dipakaikan itu bukan secara pelan-pelan, bukan. Yang pasti mungkin ditek gitu, ya. Pada saat itu mungkin udah menancap langsung dalam mengari dari kepala Tuhan Yesus. Bayangkan betapa penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu sangat berat.
dan mungkin tidak ada seorang pun yang bisa menahannya. Nah, lalu para serdadu itu mungkin orang-orang di situ juga memberikan sebatang buluh di tangan kanannya. Buluh itu kalau raja orang Romawi biasanya memakai tongkat, ya, tongkat kebesaran. Tetapi pada Tuhan Yesus mereka memakaikan buluh. Buluh itu mungkin semacam apa ya? Kayu ya, kayu panjang yang ringan, yang cepat patah. Itu mereka pakaikan kepada Tuhan Yesus. Jubah ungu dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Mahkota duri dipakaikan kepada Tuhan Yesus. Buluh itu dikasihnya kepada Tuhan Yesus. Pada saat itu, setelah Tuhan Yesus memakai semuanya, mereka semua menyembah Tuhan Yesus, berlutut di hadapan Tuhan Yesus dan mengatakan, "Salam, hai Raja orang Yahudi." Tetapi mereka berlutut, mereka berkata salam, hai Raja orang Yahudi, bukan untuk memuliakan Tuhan Yesus sebagai Raja, bukan untuk menyembah Tuhan Yesus sebagai Raja, mengagungkan Tuhan Yesus sebagai Raja, bukan. Tetapi mereka semua mengolok-olok Tuhan Yesus. Mungkin di dalam pikiran, mungkin mengolok-olok seperti ini ya. Tuhan Yesus memakai jubah bagus, memakai mahkota, dan memegang buluh, tapi disiksa itu, ya. Mereka mengolok-olok Tuhan Yesus, meludahi Tuhan Yesus. Mungkin ada yang menendang atau ya mungkin ada yang mendorong sehingga jatuh, ya. Di sini tidak diceritakan, tetapi kakak yakin penderitaan Tuhan Yesus pada saat itu sangat-sangat berat. Nah, di ayat 30 sudah jelas diceritakan bahwa mereka meludahinya dan mengambil buluh itu dan memukulkannya kepada kepalanya. Pada saat itu Tuhan Yesus sudah memakai mahkota duri. Bagaimana buluh itu dipukulkan ke kepala Tuhan Yesus? Dan yang pasti duri, yang mahkota duri yang ada di kepala Tuhan Yesus pasti akan tertancap kembali, ya. Dan kemudian ya otomatis ya, pasti darah itu akan terus mengalir. Nah, pada saat itu, setelah itu mereka semua mengolok-olokkan dia dan menanggalkan jubah itu daripadanya dan mengenakan pula pakaiannya kepadanya. Kemudian mereka membawa dia keluar untuk disalibkan. Nah, adik-adik, firman di sini menceritakan bagaimana Tuhan Yesus tetap tegar walaupun dalam keadaan yang sangat sulit, dalam keadaan yang sangat menderita, kesakitan, dihina, diolok, diejek, bahkan ya sampai disalibkan. Tuhan Yesus begitu tegar karena Tuhan Yesus mempunyai satu tujuan, yaitu menebus dosa-dosa umat manusia dan melakukan semua itu karena kasihnya kepada kita. Ketegaran Tuhan Yesus di sini mungkin pada saat ini tidak akan ada satu orang pun yang bisa dan sanggup menjalaninya seperti Tuhan Yesus. Tegar itu bisa dibilang kuat, menahan semua penderitaan, kuat menahan semua cobaan, kuat menahan mungkin segala sakit penyakit, ya. Tegar itu tidak bisa digoyahkan. Kita tegar seperti Tuhan Yesus, kita harus bisa tegar seperti Tuhan Yesus. Mungkin ya seperti kakak bilang, tidak akan ada satu orang pun manusia yang bisa tegar pada saat itu seperti Tuhan Yesus. Tetapi kita akan kita sebagai manusia, kita sebagai anak Tuhan, kita wajib mencoba untuk tegar, belajar untuk tegar seperti Tuhan Yesus, ya. Di dalam kehidupan kita mungkin adik-adik juga mungkin, ya kakak juga dulu sih sering diejek ya sama teman-teman, yang dibilang kakak hitam lah, yang dibilang kakak beginilah, begitulah. Cuman kalau kakak sih orangnya ya sebodoh amat gitu ya. Mungkin kalau dulu
bodoh baik ya kalau kata bahasa Sunda gitu ya. Ya kakak biarin aja mereka mau mengolok apapun, toh nanti juga diam sendiri, nanti juga capek sendiri. Mungkin kalau itu ya, kalau kakak dulu kayak begitu. Ya mungkin tidak semua anak-anak sekolah minggu yang mungkin tegar menghadapi mungkin cemoohan teman-temannya. Ih kamu orang Kristen begini. Ih kamu orang Kristen begini ya. Nah adik-adik jangan pernah malu bahwa kita menjadi anak Tuhan. Kita harus berbangga menjadi anak Tuhan dan kita harus tegar menghadapi semuanya ya. Mungkin ketegaran itu juga kalian bisa praktekkan di dalam sekolah ya. Istilahnya mungkin kalian sering diejek juga, nilai kamu jelek ya, nilai aku bagus nih, kata temanmu mungkin yang pintar. Kadang-kadang anak pintar ya adalah sedikit sombong-sombongnya gitu ya. Nah tetapi kita jangan mau menjadi melempem gitu ya. Kita harus tegar menghadapi apa yang mungkin diejek teman kita. Tetapi ketegaran kita bukan artinya kita diam. Udahlah biarin, aku memang begini. Tidak. Tetapi ketegaran itu memacu kita untuk lebih semangat belajar, untuk lebih giat belajar. Ya, mungkin di rumah pada saat ini mungkin sekolah, kalau kakak bilang ya sekolah online agak susah ya. Dalam arti kata kita tidak bisa bertanya sebebasnya dengan guru. Tetapi kalian, daripada kalian bermain YouTube yang tidak baik ya, menonton hal-hal yang kurang bermanfaat, bagusnya kalian belajar dari YouTube. Itu untuk memicu kalian supaya kalian lebih bisa belajar, lebih pintar ya. Nah mungkin itu sih dari kakak firman Tuhan ya. Adik-adik sekalian, kakak cukupkan sampai di sini. Kakak ulangi, kakak ingatkan kembali bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, kita coba mendalami ketegaran Tuhan Yesus di dalam kehidupan kita. Jangan pernah kita merasa sering tersinggung, atau jangan pernah kita malah semakin berkecil hati ya kalau diejek sama teman-teman. Biarkan saja ya. Yang penting kita yakin dan kita percaya, kita mempunyai rasa percaya diri yang kuat ya, supaya kita tidak supaya kita tetap berpegang teguh pada pendirian kita ya. Nah adik-adik, untuk ayat hafalan pada minggu hari ini kakak akan memberikannya, yaitu diambil dari Mazmur 31 ayat 24 ya. Mazmur 31 ayat 24. Mangkip dulu. Kok beda ya? Oh salah, ini harusnya 25. Dah. Nah adik-adik, ayat hafalan minggu ini kita akan berikan. Tadi mungkin di warta ada sedikit kesalahan ya menyebutkan ayatnya. Kita ayat hafalan minggu ini diambil dari Mazmur 31 ayat 25. Kakak ulangi, Mazmur 31 ayat 25. Kakak akan bacakan. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Nah, kakak menunggu kiriman ayat-ayat video hafalan anak-anak sekali, adik-adik semua ya. Karena kemarin kakak lihat hanya beberapa orang saja. Nah kakak berharap semakin hari semakin banyak anak-anak sekolah minggu yang mengirimkan ayat hafalan kepada guru sekolah minggu ya. Terima kasih untuk pagi hari ini. Firman Tuhan sampai di sini. Kita akan berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik,
Terima kasih ya Tuhan atas pagi hari ini, di mana kami sudah mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Tuhan, ajari kami ya Tuhan, supaya kami boleh belajar tentang keteguhan hati ya Tuhan. Biarlah kami ya Tuhan tetap kuat menghadapi segala pencobaan, mungkin ejekan ya Tuhan, bahkan olok-olokan terhadap kami. Tuhan, terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah menderita karena kami, karena dosa-dosa kami ya Tuhan. Kami mengucapkan terima kasih kepadamu ya Tuhan, atas segala pengorbanan yang sudah Engkau lakukan buat kami manusia yang berdosa. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa buat guru-guru sekolah minggu, kami berdoa buat inang pendeta dan keluarga, kami berdoa buat kami anak-anak sekolah minggu dan orang tua kami ya Tuhan, segenap seluruh jemaat HKBP ya Tuhan. Berkati kami ya Tuhan, jauhkan kami dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Terima kasih ya Bapa atas semuanya, terima kasih atas berkat yang sudah Engkau berikan. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 184 ayat 1 dan 2. Adik-adik, kita akan mendoakan persembahan kita. Kita berdoa. Bapa kami, Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di surga, kami mengucap syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami. Kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin.
namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberikan engkau damai sejahtera.